Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsinesti Karmila dengan NIM 857176258 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alvina Mufiha dengan NIM 857175564 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Ananda Damayanti dengan NIM 857176029 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi dengan NIM 857175571. Saya dari kelompok 2. Nama saya Setiani Rum dengan NIM 857176305 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan pertambahan, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada deterjen sebagai bahan utama untuk praktikum ini. Lalu yang kedua, ada air ledeng. Selanjutnya ada wadah kosong untuk mengisi larutan deterjen nanti. Lalu ada biji kacang hijau yang sudah direndam dan dipilih berdasarkan kualitas terbaiknya. Selanjutnya ada sendok, ada penggaris, ada wadah kosong atau kita di sini menggunakan baskom kosong, tas label untuk memberi tanda pada gelas-gelas kosong. Pertama, kita akan membuat larutan deterjen. Yang pertama, siapkan 1 sendok teh deterjen bubuk, masukkan ke dalam wadah. Lalu beri 1000 ml air ledeng. Lalu larutan deterjen tadi yang 1000 ml kita pisahkan 500 ml untuk dimasukkan ke dalam gelas. 500 ml dimasukkan ke dalam gelas sampel pertama, yaitu gelas berisi 100% larutan. Lalu 50% dari larutan pertama kita tambahkan lagi air ledeng 500 ml. Masukkan ke dalam wadah berisi 50% dari larutan tadi. Setelah itu diaduk rata. Setelah itu kita pisahkan lagi 500 ml. Kita pisahkan 500 ml larutan untuk masuk ke dalam gelas sampel kedua. Masuk ke dalam gelas kedua. Dan yang ketiga, 50% dari larutan yang kedua tadi kita tambahkan lagi 500 ml air ledeng. Aduk rata. Pisahkan 500 ml untuk masuk ke sampel gelas ketiga. Masukkan ke sampel gelas ketiga dengan konsentrasi 25% larutan deterjen dan air. Yang keempat, sisa larutan 500 ml kita tambahkan lagi dengan air ledeng 500 ml. Ini akan membentuk dengan label 4 dengan total larutan 12,5%. Masukkan larutan tersebut ke dalam gelas nomor 4.
Tambahkan 500 ml air ke dalam sisa larutan yang sebelumnya. Larutan ini akan membentuk konsentrasi %. Lalu untuk bagian terakhir kita masukkan 500 ml lagi air lemon larutan yang sebelumnya. Larutan ini mengandung 3,1% konsentrasi. Masukkan ke gelas ke-6. Kita masukkan biji kacang hijau masing-masing 10 butir biji kacang hijau ke masing-masing gelas. Tambahkan larutan berdasarkan label pada gelas. Larutan per gelas pertama kita isi dengan label larutan yang pertama, yaitu larutan dengan 100% deterjen. Selanjutnya, gelas kedua kita isi dengan larutan gelas kedua yaitu 50%, dan begitu seterusnya. Gelas-gelas ini akan kita diamkan selama 24 jam untuk melihat proses perkembangan pada pekecambahan kacang hijau ini. Pengamatan setelah 24 jam. Jadi ini kondisi dari perkecambahan selama kurang lebih 48 jam setelah tanaman ini ditanam ya. Kita lihat pada gelas pertama di kacang hijau tidak bertumbuh, hanya keluar tunasnya dan ada beberapa yang mati ya, tidak tumbuh. Lalu pada gelas kedua larutan 50% lumayan menumbuh, cuma tidak begitu subur. Ini kondisinya. Pada gelas ketiga kita lihat dengan larutan 25%. Oke, pada gelas keempat kondisi pada gelas kelima dengan larutan 6,25%. Percambahan hampir sama kondisinya dengan pada gelas keempat tadi. Pada gelas keenam dengan kondisi 3,1%. Perkecambahan tumbuh biji kacang hijau tumbuh cukup panjang seperti yang terlihat di sini. Pada gelas kontrol dengan menggunakan air murni tanpa larutan deterjen, terlihat di sini percambahan tumbuh cukup subur.